Mari kita lanjutkan dengan membahas Pandas Series. Apa itu Pandas Series? Pandas Series merupakan suatu data struktur fundamental ya di dalam library Pandas yang nantinya akan kita manfaatkan untuk memanipulasi ataupun menganalisa data kita. Di dalam series itu dapat menampung berbagai macam tipe data pada Python seperti integer, float, string, dan juga objek lain pada Python. Ini adalah contoh yang paling sederhana untuk merepresentasikan suatu series, ya, di mana series itu adalah merupakan one-dimensional array. Seperti strukturnya pun dia homogenes datanya. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa contohnya untuk 10 integer. Ya, ini ada angka 10, 23, hingga ke 72. Ini contoh lain. Misalkan kita memiliki 3 series, ya, di mana masing-masing series memiliki data dan juga memiliki indeks, di mana jumlah indeksnya dari masing-masing series sama, ya, dari indeks 0 hingga indeks ke-5. Lalu, ketiga series ini dapat kita gabungkan menjadi satu data frame, sehingga kita memiliki indeks, lalu series 1, series 2, series 3 merupakan kolomnya. Nah, di situ kita bisa melihat anggota dari masing-masingnya, seperti di seri 1 ada A, B, C, D, X, hingga F. Series dia ada 1 sampai 6. Lalu di series 3 dia ada berbagai macam tipe data seperti list, ya, ada string, ada integer, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana kita membuat atau mendefinisikan Pandas series pada pemrograman kita? Di sini adalah contoh di mana kita membuat series dari list yang kita miliki. Ini adalah list ya dengan tanda kurung siku. Lalu dari situ kita dapat memanggil internal function dari Pandas, ya. pd.series, di mana pd ini merupakan Pandas. Ya, kita import dan kita ubah menjadi pd. Lalu masukkan mylist ini variabelnya sehingga nanti hasilnya akan menjadi series. Selain itu pun, jika Anda memiliki data berupa NumPy array, kita dapat memanggilnya dengan cara yang sama, ya, id.series dan array yang Anda buat. Selain itu, kita pun dapat mendefinisikan dari dictionary, ya, ini misalkan dari key dan value-nya, key value, lalu dimasukkan ke dalam Pandas series. Selain itu pun, kita bisa melakukan dengan tipe data berupa skalar, misalkan angkanya 10 di sini, ya. Lalu ada indeksnya A, B, C. Mari kita hands-on dengan menggunakan Python code. Baik, ini adalah permulaan. Kita perlu mengimport terlebih dahulu untuk Pandas library. Yang pertama, lalu yang kedua. Nah, karena kita masih menggunakan NumPy, kita perlu menggunakan library tersebut. Kita jalankan. Lalu di sini ada random seed, di mana ketika NumPy mengenerate angka randomnya ketika kita ulang sekali lagi, dia akan sama angkanya. Selain itu, kita pun memerlukan PLT, ya, di mana PLT ini untuk menampilkan suatu grafik dari Matplotlib. Namun, kita tidak akan membahas detail pada bagian ini. Kita akan membahasnya ketika mendiskusikan mengenai visualisasi. Ini adalah contoh, kita memiliki objek, di mana objek ini kita buat dalam bentuk Pandas series. Nah, di mana elemennya adalah 4, 7, -5, dan 3. Lalu kita jalankan. Nah, sehingga hasilnya akan seperti ini. Di sebelah kiri ini merupakan indeksnya. Indeks 0, 1, 2, dan 3. Dan di sebelah kanan ini adalah value dari series itu, ya, sesuai dengan urutannya. Di sini kita hendak melihat values. Apa itu values? Kita jalankan di sini. Values adalah elemen yang ada di Pandas series kita. Sedangkan .index merupakan indeksnya, ya, di mana startnya dari 0, ya, hingga 4, ya, sehingga kita memiliki 4 indeks dan juga ada 4 values, di mana masing-masing stepnya untuk indeksnya adalah satu step atau dilangkahi satu angka. Seringkali kita dapat membuat indeksnya sesuai keinginan kita, ya. Jika Anda tidak mendefinisikan indeks sama dengan D, B, A, dan C, by default
Pandas akan assign-nya berurutan dari 0 hingga ke indeks terakhir, seperti pada contoh sebelumnya. Nah, pada contoh ini, kita definisikan untuk indeksnya, sehingga indeksnya adalah DBAC. Ya, jadi sesuai dengan urutan elemen yang di sini, elemen pertama, elemen kedua, elemen ketiga, dan elemen keempat, lalu akan menempati di bagian posisi indeks. Sedangkan untuk posisi values-nya, nilainya masih sama. Jika kita lihat, indeksnya adalah ini, ya, DBAC. Selain itu, kita pun dapat memanggil nilai tunggal. Ya, misalkan di sini, objek 2, di mana objek 2 kita memiliki value-nya ini ya, 47 minus 5 dan 3. Lalu kita panggil indeksnya, yaitu A, kita lihat ada di sini. Dia akan menunjukkan output angka minus 5. Jika kita lihat di sini hasilnya, minus 5. Ya, jadi kita bisa memanggil indeksnya, sehingga akan menghasilkan values-nya. Lalu ini adalah contoh yang lain, ya, di mana kita ingin mereplace ya, pada indeks D, angkanya menjadi 6. Kita lihat di sini sebelumnya indeks D-nya adalah 4. Lalu kita ubah menjadi 6, jalankan di sini, lalu jalankan lagi di bawahnya. Sehingga pada indeks D, hasilnya sekarang menjadi angka 6. Lalu kita pun dapat memanggil indeks tertentu, misalkan indeks C, A, dan D, sehingga outputnya akan sesuai dengan value di masing-masing indeks tersebut. Ini contoh jika Anda ingin memfiltering, di mana value dari objek yang ada pada series, angkanya lebih dari 0, sehingga outputnya ada 4, 7, dan 3. Pada indeks A, yang value-nya memiliki angka minus 5, berarti tidak masuk. Karena kenapa? Karena minus 5 di bawah 0. Sedangkan di sini kita mendefinisikan di atas 0. Selain itu, melakukan operasi perkalian pada value objek yang kita miliki pada Pandas series. Di sini dapat kita lihat di mana seriesnya dikali 2, sehingga value-nya pun multiplikasi dikali 2. Selain itu pun kita bisa melihat value eksponensialnya dari masing-masing. Ya, ini adalah contohnya. Lalu kita pun bisa mengecek apakah B ada di dalam objek. Kita jalankan. Ya, ada, karena B merupakan salah satu indeks yang ada di dalam Panda data frame yang telah kita definisikan sebelumnya. Lalu untuk huruf E, kita jalankan, dia tidak ada, karena dia di luar indeks. Ya, sehingga value-nya adalah false. Selanjutnya, kita mencoba membuat series, di mana seriesnya dalam bentuk dictionary. Ya, misal kita punya Jakarta, ada angkanya, ya, Bandung ada angkanya, kita jalankan di sini. Sehingga indeksnya adalah Jakarta, Bandung, Cirebon, Balikpapan. Ya, sedangkan value-nya berupa angka. Misalkan ini adalah jumlah penduduk, ya, atau jumlah penduduk di suatu kecamatan. Lalu di sini kita pun dapat melihat ya urutan yang ada di dictionary. Ya, misal kita coba membuat kota, ya, kita membuat variabel baru, di mana variabelnya adalah list Jakarta, Bandung, Cirebon, dan Solo. Lalu objek 4 adalah dari mana objek 4-nya? Oh, objek 4 dari data tadi, sdata, ya, yang kita definisikan di atas ini, ya, berupa dictionary. Lalu indeksnya adalah kota. Ya, nih, kita memiliki indeks yang baru. Ketika dijalankan, di sini ada yang missing value. Solo tidak ada datanya. Karena kenapa? Karena di dalam dictionary di atas, kita tidak mendefinisikan Solo pada bagian ini. Sehingga tidak memiliki value. Lalu, kita melihat apakah ada yang null dalam objek 4 ini. Kita jalankan. Ya, ada. Ya, di mana Solo itu adalah null, yang nggak ada isinya. Sehingga dia true. Sedangkan yang lain dia memiliki isi Jakarta, Bandung, Cirebon, sehingga dia adalah false.
Begitu kebalikannya, not null berarti dia kebalikan dari yang atas ya. Artinya si Solo ini null, sedangkan Cirebon, Bandung, dan Jakarta dia memiliki value. Bisa juga kita mendefinisikannya dengan metode object.isNull. Jalankan. Jadi dia akan mengecek yang null yang mana. Lalu di sini kita akan mencoba fitur operasi aritmatika pada Pandas series ya. Tadi kita udah memiliki objek 3, kita cek lagi. Ini adalah objek 3 kita. Lalu ada objek 4, kita jalankan. Ya, ini Jakarta, Bandung, Cirebon. Lalu operasi aritmatikanya adalah objek 3 ditambah objek 4. Lalu kita jalankan. Sehingga hasilnya adalah seperti ini ya, Bandung jadi akan ditambahkan karena ada 2 Bandung ya, di sini ada Bandung. Di atas pun ada Bandung. Lalu yang Solo dia tidak ada. Ya, jadi Solo dia mencoba menambahkan dengan sesuatu yang missing, sehingga hasilnya missing. Lalu yang Balikpapan di objek 4 tidak ada. Ya, tapi di objek 3 dia ada. Ya, sehingga 5000 ditambah missing value atau null. Ya, hasilnya pun akan menjadi null. Ya, karena apa? Karena di salah satu Pandas seriesnya Balikpapan itu null. Begitupun untuk Solo. Selanjutnya, kita mencoba menamakan ya name-nya pada nama kolomnya, lalu indeksnya, index.name itu apa? Informasi apa? Ya. Nah, sehingga ketika kita jalankan di sini, yang tadinya sebelumnya di atas tidak ada informasi mengenai indeksnya sebagai informasi apa, lalu di sini pun sama, value-nya apa? Ya, sekarang kita tambahkan. Jika Anda menambahkannya index.name, sehingga indeksnya akan memiliki title kota, sedangkan jika Anda menggunakan hanya .name adalah value-nya, ya, value-nya bernama populasi pada case yang ada di sini. Lalu kita mencoba jalankan yang ini, ya, objek tadi yang di awal ya ada 0, 1, 2, dan 3 yang memiliki value di sebelah kanan. Nah, di sini indeksnya saya ubah dengan string, ya, nama orang misalkan. Saya jalankan di sini. Sehingga indeksnya seluruhnya berubah menjadi Asep, Ujang, Agus, Jaka ya, sesuai dengan urutannya. Ini urutan pertama, dia ada paling atas, dan ini Jaka yang paling kanan, berarti dia ada di yang paling bawah. Jadi seperti itu konsep mengenai Pandas series.